Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ini, nama saya Vera Rizky, NIM A21019169. Di sini saya akan bercerita tentang fintech atau financial technology, di mana untuk memenuhi tugas UAS, bank dan lembaga keuangan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu fintech itu apa sih? Menurut OJK, fintech itu adalah sebuah inovasi industri jasa keuangan dengan memanfaatkan teknologi. Di era globalisasi seperti ini, abad 21 ini, apalagi era milenial kan, semua orang pasti membutuhkan sebuah kecepatan, kenyamanan, dan keefektifan, termasuk di bidang jasa keuangan. Nah, banyak sekali pasti teman-teman sudah mengenal apa itu fintech kan? Dengan inovasi dan teknologi, ini membuat kenyamanan dan kemudahan atau mempermudah ruang gerak seseorang, termasuk di jasa keuangan. Mungkin dari beberapa kalian belum menyadari kalau kalian pernah menggunakan fintech atau financial technology. Jika kalian pernah memakai aplikasi ojek online yang bisa kita pakai itu adalah Gojek, di mana kita bisa membayarnya secara tunai ataupun non-tunai. Nah, perlu kalian ketahui, fintech sendiri itu ada yang legal maupun ilegal loh. Jadi kalian harus bisa membedakan yang mana legal dan maupun ilegal. Yang legal sendiri sudah tertera pada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK sendiri telah merilis nama-nama fintech mana yang legal. Jadi kalian jangan sampai terjebak pada fintech ilegal ya guys. Seperti pada kasus-kasus yang viral kemarin seperti pinjol atau pinjaman online, di mana hal itu merugikan masyarakat Indonesia karena mereka tertarik dengan penawaran-penawaran tersebut, namun malah dijebak pada di akhirnya, atau banyak yang diteror atau yang lainnya. Bagaimana sih cara bekerjanya fintech itu? Mungkin istilah pinjam meminjam uang sebagian masyarakat sudah hal yang biasa ya, namun untuk mendapatkan jumlah uang yang besar dalam meminjam itu adalah hal yang sulit. Maka dari itu, fintech ini muncul berbagai macam penawaran-penawaran terbaik dari mereka untuk menggait para konsumen. Sebelum itu kita harus mengetahui apa sih perbedaan antara fintech ilegal maupun legal. Berikut kita lihat. Kemudian ada dasar hukum fintech di Indonesia. Dasar hukum ini telah diatur oleh pemerintah melalui penerbitan peraturan perundangan Bank Indonesia. Ada 3. Yang pertama adalah dengan surat edar Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Kemudian ada peraturan Bank Indonesia mengatur segala hal terkait uang elektronik. Kemudian yang ketiga adalah peraturan Bank Indonesia menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Manfaat fintech Indonesia sendiri mempunyai dampak baik loh. Ada banyak manfaatnya, seperti transaksi keuangan jadi lebih mudah. Hal ini seperti membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam pembayaran atau cicilan atau segala macam jasa keuangan. Yang kemudian yang kedua, akses pendanaan lebih baik. Berkat fintech, teknologi berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat, mengakibatkan banyak orang memahami cara mendapatkan bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan harian mereka. Kemudian yang ketiga adalah taraf hidup masyarakat meningkat. Setelah tadi masyarakat mendapatkan akses pendanaan lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Akhirnya taraf hidup dan kesejahteraan hidup mereka pun meningkat, seperti pembiayaan modal pada UMKM. Kemudian yang keempat adalah mendukung inklusi keuangan. Manfaat fintech yang keempat ini mendukung peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Yang dimaksud adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, iuran, sampai simpan pinjam. Kemudian yang kelima adalah mempercepat perputaran ekonomi. Tidak bisa dipungkiri lagi, Indonesia pada saat ini perputaran ekonominya sangat tinggi. Hal tersebut tidak lepas dari jasa keuangan yang semakin gencar-gencarnya atau perkembangan teknologi yang semakin tinggi.
Akses keuangan dan kemudahan transaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis, membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman tersebut. Nah, seperti itu penjelasan dari cerita fintech saya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.